Halo teman-teman motorsekan, apa kabar? Semoga semua pada sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini saya lagi ada di salah satu bengkel Vespa yang berlokasi di BSD Tangerang Selatan. Selain menjual aksesoris dan aparel Vespa, mereka juga punya lini baru bernama Scooterista yang menjual Vespa-Vespa second dengan kondisi istimewa. Bahkan salah satunya saya dengar ada yang masih 0 km loh. Seperti apa? Yuk ikut! Halo Mandre, apa kabar? Halo. Sehat Om? Apa kabar? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar juga nggak? Alhamdulillah sehat Om. Nah jadi kita langsung ngobrol sama Mandrinya aja ya tentang Scooterista. Nah Om, boleh ceritain nggak sih Om? Scooterista itu apa sih Om? Ya, Scooterista itu adalah bagian dari lini bisnis dari Bellissimo juga. Kita spesialitinya dijual skuter-skuter second seperti Vespa, Piaggio, Pesio Jenggo, Vespa klasik, Vespa modern, semua juga kita jual. Yang terpenting Vespanya harus sehat. Motor yang dijual juga harus sehat. Oh jadi nggak hanya Vespa Matic doang gitu ya? Betul, Karena kan Bellissimo tuh udah orang udah pada taunya ya di Vespa ya. Vespa Matic Vespa dan Vespa Matic doang ya, gitu. Hampir semua brand sih. Oh. Yang penting skuter dia judulnya. Nah Om, yang bikin Scooterista beda nih dari yang jual skuter-skuter atau Vespa second lain itu apa sih Om? Yang pasti kalau teman-teman lihat di Scooterista itu semua kilometernya rendah dan terawat, itu yang terpenting karena kita sendiri bengkel ya, banyak teman-teman yang baru beli motor coba kesini lihat ternyata dalamannya rusak, dalamannya pakai merek lain, jadi kasihan juga kita berangkat dari teman-teman yang udah beli motor di tempat lain dengan kondisi yang lumayan mengenaskan. Itu sih berangkatnya dari itu, enggak, makanya Scooterista diharapkan jadi satu tempat yang buat beli barang second itu dengan kondisi yang sempurna. Gitu. Jadi dalam artian kalau sempurna nih ya pertama lihat dari kilometer, jangan terlalu tinggi. Terus jeroan mesinnya juga sehat dan body plus minus lah, plus minus pemakaian. Tapi yang terpenting mesinnya harus sempurna, itu dia. Oh gitu, jadi mempermudah teman-teman yang beli Vespa juga gitu ya? Betul, nggak dapat barang ampas gitu. Betul, kasihan soalnya mahal. Kalau kita ngomong Vespa ya, kadang-kadang bukan masalah harga, barangnya sendiri yang nggak ada. Ada jeroan mesin yang harus diganti, ternyata barangnya nggak ada, kan kasihan. Gitu. Nah terus Om, kalau misalnya lo baru ngambil motor bahan nih Om, yang bakal lo jual di Scooterista, itu treatment apa aja sih Om yang lo kasih di motor itu? Pertama, kalau misalnya kondisi, kita kan ngambil bahan semua kondisinya harus minimal 80% siap jual. Kalau di bawah itu kita nggak ambil gitu. Harus 80% siap jual. Pastikan kita akan cek internal engine, kita ganti oli mesinnya baru, ganti akinya baru, ganti oli gearnya baru, terus jeroan mesin kita cek lagi semua. Jadi nggak ada tuh cerita customer pulang dari sini motornya mogok, kan kasihan kan. Gitu. Soalnya sebelumnya udah ada yang kayak gitu yang kasus ya Mas? Sering, banyak. Oh, dari luar bodinya mulus, ternyata dalamnya gitu ya? Betul, ya casingnya bagus, dalamannya yang kasihan jelek. Berarti sebenarnya secara nggak langsung lo kayak semi nge-restore gitu ya Mandre? Betul, karena kita berangkatnya dari bengkel, makanya si Scooterista itu menjual barang-barang yang sudah garansi dari bengkel. Jadi teman-teman semua kalau beli barang motor Vespa di Scooterista juga hati lebih tenang, karena kita udah cek semua, pre-check semua, udah oli semua, udah beres gitu. Jadi dalamannya nggak mungkin dari motor lain kayak pernah Om Andi ceritain nih ada yang dalamannya dari motor Jepangan juga ada dalamnya dikawin-kawinin. Yang penting jalan sih jalan, tapi bunyinya nggak karuan. Kalau barang itu belum siap jual, kita juga nggak akan jual. Kita bilang ya Om atau Tante boleh lihat, tapi barang ini belum dijual karena kita harus inspeksi dulu. Gitu. Terus Om, yang apa namanya selain tadi mesin gitu ya, itu dari segi body dicat lagi kah atau hanya dibiarkan standar? Sebisa mungkin kita sebisa mungkin original. Tapi kalau memang customer meminta untuk di repaint ulang beberapa bagian, baru itu dilakukan setelah transaksi terjadi. Oh, by request gitu ya? By request. Oh, oke. Dan karena Om Andre dari awal udah belinya kondisi 80% yang siap jual tadi, jadi kalau body relatif aman ya? Relatif aman. Yang saya sering bilang ke teman-teman sih sebenarnya kalau Vespa atau Pesio atau yang lain ya,
body itu nomor 2, yang penting jeroan mesinnya dulu sempurna. Karena body itu hal yang sangat mudah untuk dibedakin ya, istilahnya dibedakin ya, di make up gitu ya? itu mudah sekali. Cuma internal engine itu yang susah. Oh, gitu. oke. Jadi kasihan karena teman-teman mungkin yang baru memulai mau main Vespa atau mau main Passion atau Piaggio lainnya, banyak yang terkecoh sama tampilan luarnya. Sedangkan dalamnya nggak dicek, ya kasihan juga banyak. Andre, mungkin masuk ke motor yang dijual Scooterista apa aja, ya? Ya mungkin boleh dimulai dari motor yang ini, Om? Boleh. Ini koleksi saat ini ya. Ini namanya Piaggio ET4. Oh, ET4 ya, Mas? ET4. Lansirannya 2006. 2006. Ya, ini restorasi total. Dia kembali ke kualitas showroom. Jadi kayak teman-teman zaman 2006 dulu nih keluar dari showroom ya udah begini bentukannya. Kita nggak rubah semua. Jadi aksesoris modifikasinya hampir tidak ada, nih balik ke normal lagi. Jadi di restore lagi ya, Mas? Warnanya kembali ke warna semula, joknya semua kembali seperti berarti udah di repaint ya? Betul, udah di repaint. Kalau yang ini udah di repaint. Karena ini namanya restorasi purist namanya. Kalau purist kan back to normal, nggak boleh ada modifikasi. Dibalikin ke awalnya lagi tuh ya, Mas? Iya, ala keluar dari showroom pokoknya. Mesin udah disegarkan juga, Om, pasti ya? Betul, mesin udah disegarkan, udah turunin mesinnya, semua arburator semua udah beres, udah nyala sempurna sih. Nah, Om, kilometernya berapa dia motor 2006? Ini 11.000. Baru 11.000 2006. Berarti udah berapa tuh? Berapa puluh tahun? 15 tahun. 15 tahun. Wow. Gitu, tapi sempurna. Ini mbahnya skuter Matic nih. Iya bener, kalau teman-teman yang baru main Vespa Matic gitu ya, ini tuh awal mulanya Vespa Matic, awalnya salah satunya ini ya, Om? Salah satunya ini. ET4 ya? ET4. Dan di kalangan anak-anak Vespa Matic itu salah satu yang dituakan juga ya, Om? Collectible item item. Gitu. Harganya luar biasa, lumayan sih. Soal harganya jual berapa ET4 yang di sini? Ini bukannya 90. 90 tahun 2006. 11.000 km. Dengan kondisi sempurna, pajak jalan, semua baru, aki baru, oli baru, sampai baut-baut terkecil pun semua baru. Jadi bener-bener kayak ET4 yang baru keluar dari dealer ya, Om? Betul. Oke, Ambus, lanjut lagi, Om. Lanjut. Ini ada... Nah, ini... LX ya, Om? LX. Boleh jelasin, Om, kondisinya, Om? Kelihatannya LX biasa ya. Teman-teman juga akan lihat banyak di jalan deh. Warna krem, LX 2013, biasa. Yang bikin kece, kilometernya hanya 6. Hah? Oh iya bener loh. Kilometernya baru 0,6, bahkan belum sekilo ya. Iya, 6 nih, berarti kalau ke Indomaret nih hujan puter balik. Jadi nggak pernah dipakai nih. Jadi pemilik lamanya memang hanya nyimpen di gudang, tapi kondisi juga nggak seperti ini waktu ditemukan. Bannya bocor dua-duanya, terus kita ganti, bensin kuras semua, karena memang tidak pernah dipakai. Motor simpenan berarti, Om? Motor simpenan. Lah kok, kalau boleh ceritain sedikit, kok bisa Om Andi bisa nemu nih? Atau bisa dapat? Ya pemiliknya satu dan dua hal, banyak sekali mainannya, akhirnya harus ada yang dilepas satu persatu untuk menambah mainan baru. Jadi keberuntungan Om Andi dapat nih ya. Betul. Si LX 2013, kilometer cuma 0,6, bahkan belum sampai 1 kilo, nanti bisa dilihat sendiri. Gitu. Jadi ini semua sempurna, balik seperti awal. Bannya juga kita sengaja belum ganti karena balik tuh originalnya hanya dipompa semua. Bensin diisi baru, oli-oli baru, aki baru, semua baru pokoknya. Nah, kalau yang kayak udah didimin lama gitu, kayak nggak pernah dipakai jalan, itu kondisi mesinnya gimana? Dibongkar juga, Om? Betul, oli semua harus dikuras. Semua dikuras, bensin juga dikuras, semua dikuras. Jadi liquid semua harus ganti baru, aki baru. Untungnya nih, biasanya kalau ada barang simpenan begini, itu pasti dihajar tikus, itu udah pasti. Oh iya. Cuman kebetulan ini wiringnya bagus sih, jadi nggak ada yang putus kena tikus. Aman semua ya, meskipun jadi ratu di garasi, karena disimpan di garasi. Garage Queen, ya. Gitu. Body juga karena nggak pernah dipakai jadi masih mulus. Iya, masih hanya dipoles aja. Hanya dipoles, betul. Dibedakin aja, dipoles semua. Jadi kembali ke warna ivory white ya? Ivory white, ya, putih gading. Nah, yang paling penting, Om, ini dijual berapa nih, Om, si LX Special ini? Ini 25 juta. Sangat reasonable kan? Banget, Om, cuman 25 juta aja loh. Gitu. Dengan kondisi yang kayak baru, bahkan bisa dibilang baru, orang belum pernah dipakai jalan.
sama Kalau kilometer. bisa jalan ditenteng nih. Cuma Biar kayaknya kalau kilometer nggak ada orang yang beli kayak udah sayang gitu ya teman-teman ya kalau mau dipakai. Tapi kilometer cuma segitu. Kayak mendingan dibeli bisa dipajang lagi di Ya, rumah. kalau saya personally sih, saya bilang bahwa kendaraan ya kendaraan untuk bawa kita dari A ke B gitu. Jadi baiknya sih dipakai. Bukan buat pajangan aja ya, Om, ya. Betul. Kalau pajangan ada lagi di atas, ukurannya segini. Warnanya sama, ukurannya diecast segini. ya, Om? Iya. Gitu. Nah Om, selain yang LX nih, kalau nggak salah di luar tuh juga ada Vespa Sprint ya Om? Betul, di luar itu ada Sprint 2019. 2019, boleh ceritain kondisinya Om? Boleh, kilometernya hanya 2000. Oke. 2000 dia juga sama tim-tim Indomaret yang hujan putar balik sama itu juga. Apa motor simpenan juga ya? Motor simpenan. Oke. Gitu, jadi nggak pernah dipakai, terus semua udah baru, kondisi catnya full original, aki baru, oli baru, semua udah baru sih. Udah tinggal pakai doang. Gitu. Makanya orang suka bilang no PR, no apa, nah itu. Itu beneran no PR Iya, no apa ya? itu ini udah no PR. Nah itu dijual berapa Tom? Sprint 2019? Itu 44.500. 44.500 dengan kondisi apik ya Mas semua ya? Tapi kilometer hanya 2000. Itu siap gas bener-bener ya? Siap gas. Oke. Gue free in juga oli. Jadi semua teman-teman yang mau beli unit di Skuterista itu ada free ganti service CVT 1 kali, free ganti oli 1 kali senilai 400.000. Gitu. Jadi hati udah kurang tenang apa tuh kalau udah begitu tuh. Oh iya Om, terus Om, kan karena Om Andres sebelumnya dibongkar juga gitu ya, maksudnya dicek semua, itu ada garansi nggak sih Om dari skuter? Ada dong, ada garansi mesinnya 1 tahun. Gitu. Jadi semua mesin kan ada tanda-tandanya kalau sudah pernah dibuka atau tidak, itu nanti ketahuan kok. Jadi worry free ya buat teman-teman yang beli sini ya, Free, Mas? betul. Oke. Oh iya Om Andre, kalau di Skuterista ini yang beli tuh udah orang dari mana aja sih Om? Masih Jabodetabek sih, cuman terakhir kita ada kirim ke Makassar juga dengan kargo, cuman memang karena dia mencari unit-unit yang spesial kayak Vespa 946 atau Piaggio MP3 yang lumayan gaib-gaib. Nah itu kita biasa kirim ke luar Jawa sih. Oke, cuman mostly customer-nya masih dari sekitaran Jabodetabek ya? Betul. Oh ya, ngomong-ngomong beli Vespa, Om Andre punya tips nggak sih kalau yang baru mulai main Vespa atau yang baru mau beli Vespa atau skuter matic lain gitu Om? Nah ini yang paling penting nih buat teman-teman semua nih, gue mau sharing. Yang terpenting ya otomatis harga ya pertama ya. Kalau harga juga kalau udah masuk di kantong kalian cek fisik, itu yang penting. Jangan udah harganya oke, online kirim, jangan. Harus cek fisik. Kalau harganya udah masuk, jangan hanya lihat bodinya karena body sepenyok apapun bisa dicat. Yang terpenting mesinnya dulu. Tidak ada bunyi aneh-aneh, tidak ada getar-getar. Syukur-syukur kalian dapetnya yang full standar. Tapi kalau nggak full standar, kalian harus tanyakan ke customer, ke penjualnya. Ini udah pernah diapain aja, apa aja yang diganti gitu. Karena itu bagian dari tanggung jawab penjual kan. Gitu. Kalau udah oke, bisa lihat kilometer. Biasanya kilometer itu menunjukkan berhubungan langsung dengan fisiknya. Kilometer rendah ya fisiknya harusnya juga baik ya. Kalau kalian mau yakin juga kilometer rendah, coba lihat bannya. Bener nggak bannya udah pernah gantian atau belum? Kalau udah pernah ganti berarti kilometernya udah tinggi. Gitu. Jadi kalian perlu tahu standarnya tuh bannya apa sih. Kayak contohnya LX ini ban aslinya 2013 tuh pakai Maxxis. Jadi harusnya dia pakai Maxxis juga dengan ban yang cukup tebal. Terus dari ini juga bisa kelihatan kok, ini kan sering didudukin. Dari joknya Om? Betul, ini kilometer tinggi ya otomatis motor capek kan. Kalau motor capek ya joknya juga capek biasanya. Itu yang nggak bisa dibohongin. Jadi kalau soal Vespa atau skuter matic lain, maksudnya yang skuter modern gitu? Betul, yang kayak Piaggio. Yang kayak Piaggio, yang kayak Jengo, yang kayak skuter-skuter klasik modern lah ya. Iya. Itu yang harus diperhatikan, yang paling penting kilometer berarti ya, karena ibaratnya kalau kilometer tuh ada berpengaruh ya, mau lebih rendah pasti barangnya lebih fresh gitu. Betul, berhubungan langsung sama kondisi ya, Mas. Betul gitu. Tapi ya balik lagi pastikan penjual kalian tuh penjual trusted. Kalau bukannya gue bilang jangan beli dari pemakai, enggak, itu pilihan terserah kalian, tapi yang pasti setiap penjual kan punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Semoga kalian ketemu penjual yang bertanggung jawab terhadap barang dagangannya, itu aja sih. Itu paling penting kan? Gitu. Iya, kalau enggak kan kita mau berhubungan panjang sama customer, nggak jual putus doang kan. Jadi yang paling penting penjual juga harus amanah gitu ya, nggak boleh bohong sama yang pembelinya gitu. Betul.
Dan satu lagi tadi bodi di nomor 2 berarti ya, kalau diambil kesimpulan dari Om Andre, bodi di nomor 2. Yang penting mesin dulu nih, kalau mesin sehat, mesin ori, bodi yang agak-agak lecet bisa di make up lah ya, jadi touch up dikit gitu. Betul. Oke deh, thank you Om Andre atas penjelasannya. Sama-sama. Itu semoga teman-teman bisa datang langsung ke showroom nih. nih. Yang paling itu berarti Om, kalau mau datang ke showroomnya ada di mana nih Om? Showroom kita di Jalan Raya Ciater nomor 65 di BSD Tangerang Selatan. Atau kalau teman-teman mau lihat koleksinya dulu nih, bisa ke skuterista.id, itu ada di Instagram. Oh tuh, langsung dicek ya teman-teman ya. Gitu. Oke deh, sekian dulu video motor second kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!